Benarkah Quran sebagai kitab penjelas itu hanyalah gombal saja? Tidak benar. Tidak benar. Sekarang saya tanya kepada Bapak. Bapak sunat? Sunat. Anda sunat karena mengikuti milah Ibrahim? Betul. Apakah di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Ibrahim itu bersunat? Tidak. Kitab apakah yang menjelaskan bahwa Ibrahim itu bersunat? Kisah Para Rasul 78. Kisah Para Rasul. Jadi bukan Al-Quran yang menjelaskan bahwa Ibrahim itu sunat? Quran menjelaskan. Pak, saya ulangi lagi Pak Langkat. Dengar dulu. Pertanyaan saya Pak yang dijawab, dengarkan. Apakah Al-Quran memberi penjelasan bahwa Ibrahim itu bersunat? Tidak. Tidak. Kitab manakah yang memberi penjelasan bahwa Ibrahim itu bersunat? Kitab apa? Jabur. Baik, berarti klaim Anda yang mengatakan bahwa Quran itu kitab yang menjelaskan hanyalah gombal, betul atau tidak? Tidak. Loh, gimana sih? Tapi dia nggak menjelaskan bahwa Ibrahim itu sunat. Kasih saya jawaban. Saya tadi sudah menjawab, adakah kata sunat di Al-Quran? Tidak. Jelas ya, tidak. Berarti klaim Anda bahwa Quran itu kitab yang menjelaskan itu berarti hanya gombal. Dengar dulu. Loh, kok dengar dulu gimana? Ini di An-Nahl dikatakan, kemudian kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif, dan bukan dia termasuk orang yang mempersekutukan Tuhan. Berarti Muhammad disuruh mengikuti agama Ibrahim. Oke, jelas? Jelas. Di mana agama Ibrahim itu bersunat? Di apa? Di Kisah Para Rasul. Oke, berarti intinya kita nggak bahas ini. Yang saya bahas gini loh. Kalau memang Al-Quran itu kitab yang menjelaskan, mengapa yang menjelaskan bahwa Ibrahim itu sunat bukan Al-Quran itu sendiri? Padahal diklaim bahwa itulah kitab yang memberi penjelasan. Tidak ada yang mengklaim bahwasanya Al-Quran itu mengatakan. Baik, saya bacakan ayatnya. Kalau Anda tidak percaya bahwa Quran mengklaim bahwa dirinya kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Di dalam surat An-Nahl ayat ke-89. Saya bacakan Pak ya. Surat An-Nahl ayat 89. Anda bisa cek kalau saya berdusta. Ingatlah ketika kami menghadirkan seorang saksi kepada setiap umat dari kalangan mereka sendiri. Dan kami mendatangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka. Kami turunkan kitab Al-Quran kepada kamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang muslim. Bapak percaya tidak bahwa Quran kitab yang menjelaskan segala sesuatu menurut ayat ini? Betul. Di mana, sekarang yang mana kitab yang menjelaskan bahwa Ibrahim itu bersunat? Tadi penjelasannya dari Kisah Para Rasul. Berarti bahwa gelar bahwa Quran sebagai kitab penjelas, tetapi ternyata yang menjelaskan bahwa Ibrahim itu sunat bukan Quran. Berarti betulkah bahwa itu hanya gombal saja bahwa itu kitab yang menjelaskan? Tidak. Sebagai seorang muslim, wajib nggak kamu itu menjadikan Muhammad sebagai suri tauladan? Wajib. Wajib. Muhammad suri tauladan ya. Ya, suri tauladan. Ya, artinya apapun yang diperbuat Muhammad itu merupakan contoh-contoh yang baik, betul? Betul. Di dalam sebuah hadis, Muhammad menikahi anak di bawah umur, tahu? Nggak tahu. Tapi mungkin banyak ya, mungkin itu nggak patut ditiru Bang, itu sunnah. Tapi katanya barusan tadi kamu bilang Muhammad itu suri tauladan yang patut ditiru. Ya, sekarang kamu bilang tidak patut ditiru. Keadaan Arab sama keadaan Indonesia kan berbeda tuh. Oke, sekarang saya tanya, betul tidak bahwasanya dia suri tauladan itu sepanjang zaman
tidak memandang kondisi tertentu. Selalu yang dilakukan Muhammad itu baik, tidak pandang waktu, tidak pandang zaman, tidak pandang tempat. Setuju nggak? Kalau saya itu nggak setuju. Kalau saya kayak gitu itu ya Islam itu mengikuti zaman. Berarti tidak Kalau cocok yang- lagi Muhammad dijadikan suri toladan. Dalam hal-hal tertentu. Kalau Anda nggak punya duit terus Anda mau poligami lagi gimana? Loh, Anak di istri- dalam Al-Quran, laki-laki muslim itu berhak boleh mencari-cari istri dengan hartanya. Boleh asal dia mampu. Iya, Kalau nggak berarti, mampu ya jangan. contoh nih Dian, gini Dian. Saya muslim nih, saya ustadz nih. Oke? Saya jalan-jalan ke ke puncak, ketemu sama kamu. Dengan uang yang saya punya, bisa nggak saya jadikan kamu sebagai istri saya lagi? Kalau saya nggak gampangan, nggak mau saya. Bukan, Perasaan, menurut Boy. ajaran agama Islam, dengan uang yang saya punya, saya bisa mencari istri-istri kemana saja saya mau. Tergantung wanitanya. Kalau saya sih nggak mau. Bukan, aduh ini nggak nyambung ini si Dian ini. Gini loh, sayanya boleh nggak di dalam agama Islam itu mencari istri-istri dengan uang saya? Tergantung Anda. Kalau Anda mau, ya terserah Anda. Bukan, individu. ajaran agama Islam membolehkan itu nggak? Enggak. Waduh, saya tunjukkan ayatnya gimana? Mau saya tunjukkan Kenapa? ayatnya? Ya silakan. Baik, saya tunjukkan ayatnya. Aduh, sayang ini. Si Dian ini cantik-cantik tidak mengerti ajaran agama Islam. Aduh, sayang sekali nih, teman-teman. Sebentar ya. Nih. Ampun Bang Itu Pakar. ada di dalam surat An-Nisa. Sebentar ya. Kita bukakan surat An-Nisa. Bentar, An-Nisa 24 ya. Bentar. Kita tunjukkan ayatnya. Luar biasa ini Anda ini tidak mengerti ajaran agama Islam. Kita bukakan surat An-Nisa ayat ke-24. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki. Oke? Sebagai ketetapannya atasmu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian itu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati, maksudnya disetubuhi, di antara mereka berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna sebagai suatu kewajiban. Dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang telah kamu saling merelakannya sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Perhatikan, fokusnya di sini nih. Nih, ya. Perhatikan ya. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian itu mencari istri-istri dengan hartamu. Jadi seorang laki-laki muslim dengan harta yang mereka miliki, boleh nggak mereka mencari istri-istri? Boleh. Boleh. Ya kan terserah orangnya. Kalau dia punya duit nggak apa-apa. Iya makanya, ini bukan masalah itu, tapi boleh kan? Boleh. Boleh kan? Tapi aku nggak mau. Nah masalahnya karena kamu tidak mau mengikuti ajaran Al-Quran. Padahal, biasa aja. loh begini Dian, gini. Saya tahu di dalam hati nuranimu, kamu nggak mau diperlakukan seperti itu. Menurut ajaran agama Islam, boleh nggak perempuan tuh dikasari, istri itu dipukul, boleh nggak? Nggak boleh. Boleh, gimana? Boleh, ada ayatnya. Ada ayatnya di mana seorang suami itu boleh memukul istrinya. Mau saya tunjukkan ayatnya? Nggak usah. Nggak boleh. Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Terus? Sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah. Terus? Dan engkau takut kepada manusia. Stop. Engkau takut kepada siapa? Manusia. Oke, jadi di situ menurut ayat itu Muhammad takut kepada siapa? Muhammad bukan itu. Coba sebentar. Engkau takut kepada manusia. Siapa di situ engkau? Siapa di situ engkau?
Artinya di sini. Enggak, sebentar. Engkau takut kepada manusia, siapa di situ engkau? Dengar dulu, wahai Nabi Muhammad. Saya bacakan lagi anunya, tafsirnya. Kok tafsir ayat Al-Quran? Jangan lari ke tafsir. Ayat Al-Quran Anda itu, takut membaca Al-Quran itu. Sekarang Anda pergi ke tafsir. Anda takut. Anda takut membaca Al-Quran itu. Silakan Anda yang dilanjutkan. salah. Kok Anda yang salah? Bung. Engkau takut kepada manusia. Betul nggak di situ? Siapa di situ engkau? Yang kamu maksud itu engkau takut kepada manusia, mungkin Siapa di situ? Muhammad. Oke, kalau bukan Muhammad siapa? Kalau bukan Muhammad siapa di situ? Bukanlah. Siapa? Makanya itu bro, Al-Quran itu tidak bisa dibaca lurus seperti ini. Oh, harus dibaca Dia terbalik. adalah Oh, berarti bacanya harus terbalik. Harus bolak-balik, nggak bisa dibaca lurus. Lo salah lo kamu Oh, itu. berarti bacanya harus terbalik. Anda barusan bilang bacanya nggak boleh terbalik, lurus. Bukan. Maksud saya itu. Enggak, Anda barusan bilang bacanya nggak boleh lurus. Berarti harus terbalik. Loh, gimana nih? Anda barusan bilang loh, bacanya harus terbalik. Nggak boleh lurus. Begini maksud bahasa saya, bukan di bahasa terbalik. Ini artinya bahasa Al-Quran ini harus ada tafsirnya. Bukan Di cuma mana? Oke, semata- di mana? Tunjukkan dalam Al-Quran, Al-Quran harus ada tafsirnya mana? Tunjukkan ayatnya bahwa ayat Quran harus ada tafsirnya mana? Ini ada. Ayat berapa? Tunggu dulu kuan. Yang saya tanya ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa baca Quran harus ada tafsirnya. Mana? Surat berapa? Ayat berapa? Begini. Pak, Anda tadi sebentar. Anda tadi bilang, baca ini. itu buku tafsir. Yang saya tanya, di mana dalil di dalam Al-Quran bahwa baca Al-Quran harus ada tafsirnya? Mana? Loh, ini Al-Quran loh. Gimana Waduh, sih? ini orang gimana? Anda kebanyakan, Pak, kurang-kurangin, benturin kepala ke ubin, Pak. Saya tanya sama Anda. Lolo, Di mana dalil di dalam Al-Quran bahwasanya kalau baca Al-Quran harus pakai tafsir? Mana dalilnya? Ayat berapa itu? Surat apa? memang tidak ada dibacakan di situ. Ya sudah ada, berarti Anda ngarang bebas. Dengar dulu. Kalau kamu Pak. baca, Perhatikan Pak, konsentrasi. Ayat-ayat Al-Quran hanya dibedakan jadi dua macam. Ayat-ayat yang muhkamat dan ayat-ayat yang mutasabihat. Muhkamat artinya jelas dan mutasabihat artinya adalah tidak jelas atau samar, yang hanya Allah yang mengerti takwilnya. Kenapa Anda malah tunjuk buku tafsir? Itu buku tafsir yang saya tanya, dalil untuk memahami Al-Quran harus pakai buku tafsir mana? ini Al-Quran Pak. Al-Quran. Saya ngerti Pak itu Quran. Yang saya tanya, aduh. Begini, dengar dulu. Kamu diam dulu, saya menjelaskan. Kamu diam dulu. Silakan. Al-Quran, semua Al-Quran itu yang dibaca ada artinya. Tapi dalam satu ayat itu bisa ditafsirkan. Paham? Kita ngomongin opini atau ngomongin Quran? Quran, bukan opini. Di mana dalam Al-Quran bahwa ayat Quran harus ditafsirkan? Di mana? Itu tidak ada dalilnya bahwa. Ya berarti Anda ngarang. Tidak ngarang. Oke, di mana ayatnya? Tunjukkan ayatnya. Baca Quran harus baca buku tafsir mana? Kita tidak perlu mencari dalil. Ya, berarti Anda telah memfitnah. Saya bisa tunjukkan. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-7 dikatakan bahwa ayat-ayat yang diturunkan itu hanya dibedakan jadi dua macam. Ayat-ayat yang muhkamat. Apa arti muhkamat? Muhkamat artinya jelas. Betul tidak? Muhkamat artinya jelas. Jawab dulu. Muhkamat artinya jelas. Betul tidak? Betul. Oke, kalau sudah jelas ngapain lagi Anda tafsir-tafsirkan? Betul. Kalau sudah jelas kenapa Anda harus tafsirkan? Dengar dulu, jangan cuma kamu aja yang ngomong, ngomong juga saya. Silakan. Kalau cuma kamu aja yang ngomong itu salah. Silakan. Kalau kita berbahasa Indonesia, kalau kita cuma bilang keluar, itu keluar ke mana kira-kira? Bagaimana cara penafsiranmu kalau kita bilang keluar? Lihat konteks. Bagaimana caramu kalau kita bilang, silakan keluar? Penafsiranmu ke mana itu? Ya, lihat konteks. Keluar bisa jadi keluar dari rumah, bisa jadi lihat konteksnya apa yang sedang terjadi. Sama sudah dengan Al-Quran ini. Oke, menurut yang tadi itu, di situ siapa? Kamu lebih takut kepada manusia. Siapa di situ kamu? Nah, makanya. Enggak, Pak. Pertanyaan saya simpel. Bapak Tafsah yang terhormat, tolong Bapak jawab. Kamu takut kepada manusia di dalam surat Al-Ahzab itu? Kata kamu ditujukan kepada siapa? Dengar dulu. Dan kamu Nabi, wahai Nabi Muhammad. Wahai Nabi,
menyembunyikan dalam hatimu apa yang Allah wahyukan kepadamu, yaitu talak said. Oke, terus lanjutannya. Dan kamu lebih takut kepada manusia, betul? Tidak ada. Suatu hari, Aisyah, istri Rasulullah, mendengar sebuah hadis yang direwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadis ini juga disebutkan dalam kitab Sahih Muslim tentang 3 hal yang membatalkan sholat jika hal tersebut lewat di depan kita. Perhatikan nih. Nih. Aisyah berkata, betapa buruknya kalian yang menyerupakan kami dengan keledai dan anjing. Ini Aisyah yang ngomong nih. Kamu nggak tahu, ini Aisyah. Aisyah saja protes disamakan dengan anjing dan keledai sama Muhammad. Siapalah yang percaya sama kau, Edis, kecuali setan-setan yang di bawah gerombolanmu, Edis. Loh. Aisyah sudah bilang begitu. Bahkan Aisyah ngomong Tuhannya Muhammad tuh kerjanya nyukutin hawa nafsunya Muhammad. Kami nggak percaya. Beda. Kau membaca saja. Tidak percaya, Kamu teman-teman. nggak tahu arti dan maknanya. Kamu sekadar Tidak membaca. percaya. Kamu sekadar membaca. Kamu nggak tahu apa makna dan artinya. Oke, apa maknanya? Silakan. Apa maknanya? Maknanya kalau sholat itu, kalau kau lagi sholat, kau pegang-pegang anjing, batal lah bodoh. Bukan, lewat. Bukan pegang, lewat di Lewat depan. gak batal bodoh. Oke, saya bacakan ya. Apakah disentuh, apakah lewat? Perhatikan. Berat. Apakah hanya lewat atau hanya disentuh? Perhatikan. Arti itu nggak bisa dipakai untuk Muslim. Nggak bisa Baik. dipakai untuk Islam. Dipakai untuk kalian aja udah. Sama gerombolan setan kalian itu. Jadi saya. Satu tim. Oke, gini. Edis, Gini, kau satu Rita. tim tuh sama yang Rita. penyembahmu. Rita, sekarang kamu Aku pegang di terus situ terang nggak? aja, Ada belum nggak kali di aku situ? nengok kau, Edis. Ada nggak di situ satu alat atau perangkat yang bisa kamu akses internetnya? Ada. Oke, coba ketik di situ. Nggak ada. Nggak ada. Oke, baiklah Rita. Sehubungan Kalaupun diketik, sehubungan Edis, kamu kalau takut diketik. membuktikan bahwa yang saya katakan Nih, itu Edis, benar. kalaupun diketik, itu bukan untuk kami, orang Islam, itu untuk kalian aja. Karena Jadi menurut kamu website ini untuk orang Kristen? Sebentar ya, Pahaman saya buka kalian nih. Ya, aja. ini websitenya nih. Saya balik ya, nih. Menurut kamu website ini untuk orang Islam nih, untuk orang Kristen nih. Ini kisah Aisyah istri Rasulullah yang menolak perempuan disamakan dengan keledai. penyesat untuk penyesat kayak kau, Edis, sama gerombolanmu. Oke, baik. Kita lihat Edis Google ya. sama Nih, kalian. perhatikan. Apakah kita mengada-ngada? Perhatikan ya. Nih. Aku nggak kejang-kejang, cuman aku geram kali dengan Edis Oke. ini. Ini teman-teman bukti bahwa ini saya ambil dari Google ya. Lihat nih. Kisah Aisyah istri Rasulullah yang menolak disamakan dengan keledai. Kita klik. Klik. Nah, nih. Perhatikan ini. Untuk kau, Ini Edis. website Muslim. Islami.co. Nih. Kisah Aisyah istri Rasulullah yang menolak disamakan dengan keledai. Kami nggak perlu itu. Islam nggak perlu itu. Kami Berarti hanya ini, perlu berarti ini Al-Quran. karangannya orang Kristen? Ya mungkin lah, Mungkin. karanganmu. Saking mereka kalap dan bingungnya yang Bukan kalap, disalahin Edis. Karesteng. Bukan kalap. Oke lah, Cuman Rita kau Sarah. ini, saya kau taruh ini di bawah dulu ya. memfitnah. Kamu termasuk memfitnah satu. Yang kedua, kamu itu nggak ada ilmu. Kamu cuma Fitnahnya di mau- mana? Kamu itu nggak ada ilmu, Edis.